Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan eh, tugas kelompok kami yang topiknya itu peretasan PDNS Pusat Data Nasional Sementara tahun 2024 di Indonesia. Dengan saya sendiri Marsal Manurung dengan NIM 11S23021 dan teman saya ada Yosef Pangadu Simatupang dengan NIM 11S23008 dan teman saya Joshua Lens Franklin Saragi dengan NIM 11S23028 dan yang terakhir Daniel Tulus Mamora dengan NIM 11S23021. Jadi, kami akan membahas yang pertama, apa itu data branch, apa itu PDNS, kronologi peretasan, penyebab utama, dampak peretasan, pelajaran yang dapat dipetik, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, kita akan masuk ke apa sih itu data branch. Jadi, data branch itu adalah kebocoran atau pencurian data di mana peristiwa itu sensitif, dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi hal ini seringkali melibatkan niat jahat untuk mendapatkan data untuk kepentingan finansial atau manipulasi tertentu. Di mana yang pertama ada akses data tanpa izin. Jadi ini di mana situasi di mana pihak ketiga masuk ke dalam sistem atau basis data tanpa persetujuan pemilik, biasanya melalui eksploitasi celah dan keamanan cyber. Yang kedua, ada data tidak dapat digunakan. Kondisi di mana data menjadi tidak dapat diakses karena serangan seperti ransomware yang mengenskripsi data hingga pengguna membayar tebusan. Dan yang terakhir ada sasaran terhadap data pribadi dan institusi. Jadi di sini penjahat cyber biasanya menargetkan data pribadi pengguna atau informasi institusional pemerintah karena memiliki nilai tinggi, baik untuk kepentingan peretasan lanjutan ataupun diperjualbelikan di pasar gelap. Yang kedua, apa sih itu PDNS? Jadi, PDNS adalah singkatan dari Pusat Data Nasional Sementara, yang menjadi tempat penyimpanan data dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. PDNS sendiri dirancang untuk mendukung layanan publik nasional sehingga akses terhadap informasi pemerintah dapat lebih efisien. Karena menjadi pusat penyimpanan data penting, PDNS menjadi target strategis bagi pelaku serangan cyber yang ingin mengakses atau merusak sistem ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kronologi peretasan. Di mana kronologi peretasan itu sendiri ialah serangan yang ransomware Brain Cheaper yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2024, di mana ini merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah dialami BDNS, yang akan menyebabkan semua data yang di pusat tersebut terenskripsi dan layanan publik tidak dapat diakses. Dan kemudian yaitu kronologi peretasan, di mana yang pertama ada setelah berhasil mengenkripsi data, pelaku serangan mengajukan permintaan tebusan sebagai syarat untuk mengembalikan akses terhadap data yang telah dikunci. Kemudian yang kedua yaitu layanan publik kritis, di mana termasuk layanan imigrasi dan akses terhadap informasi pemerintah, terpaksa berhenti total akibat serangan tersebut. Yang ketiga yaitu insiden untuk menunjukkan kurangnya kesiapan sistem keamanan PDNS dalam menghadapi ancaman ransomware dengan skala besar seperti Brainkeeper. Adapun yang keempat yaitu penyebab utamanya, di mana penyebab utamanya yang pertama adalah password rumah, di mana menggunakan password yang sederhana atau mudah ditebak meningkatkan risiko akses tidak sah ke sistem. Hal ini memungkinkan pihak luar untuk masuk ke dalam sistem dengan cepat dan meretas data yang penting. Kemudian yaitu sistem keamanan belum optimal, di mana infrastruktur keamanan tidak diperbarui atau tidak memiliki proteksi berlapis membuat sistem mudah disusupi oleh serangan seperti ransomware dan malware lainnya. Kemudian backup data yang tidak memadai, di mana ketidaksediaan atau keterbatasan backup data dapat membuat data penting yang terkena serangan tidak dapat dipulihkan. Hal ini dapat mengakibatkan memperparah dampak dari serangan cyber. Yang kemudian yaitu faktor manusia dan kebijakan. Kurangnya pelatihan kepada staf dalam mengenali ancaman cyber dan kebijakan keamanan yang lemah membuka celah bagi serangan yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak peretasan. Nah, di sini dampak peretasannya yaitu sebanyak kurang lebih dari 282 instansi terdampak. Nah, peretasan PDNS 2024 mengakibatkan gangguan pada lebih dari 282 instansi pemerintah.
Kejadian ini menunjukkan kerentanan sistem dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Nah, lalu gangguan layanan imigrasi, peretasan ini membuat layanan imigrasi tidak berfungsi dengan baik. Nah, proses penerbitan paspor dan visa tertunda yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Lalu ada juga yang ketiga dampaknya itu yaitu terhentinya pelayanan publik. Nah, layanan publik seperti administrasi kependudukan, pajak, dan transportasi lumpuh akibat serangan ini. Nah, di sini menghambat aktivitas masyarakat dan fungsi pemerintah dalam sehari-hari. Ya, selanjutnya yang dampak peretasan yang sekian yaitu penurunan kepercayaan masyarakat. Nah, kejadian ini menyebabkan rasa tidak percaya masyarakat kepada keamanan data yang dikelola oleh pemerintah. Kekhawatiran ini mengenai penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Lalu selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik. Nah, dalam kasus ini pelajaran yang dapat dipetik yaitu yang pertama, keamanan cyber itu adalah prioritas utama. Di sini melindungi data melalui penguatan keamanan cyber dapat mencegah potensi serangan yang dapat merusak sistem dan menghentikan layanan publik. Lalu selanjutnya backup data rutin. Backup data rutin menyediakan cadangan data secara teratur, memastikan data bahwa dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi serangan atau kehilangan data. Lalu penggunaan password yang kuat untuk menerapkan kombinasi password password yang kompleks dan unik untuk setiap sistem dapat mengurangi risiko akses tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu audit dan edukasi keamanan. Di sini melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem keamanan serta memberikan pembelajaran kepada pengguna tentang risiko cyber yang dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pertahanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada penutup. Pada penutup di sini ada di berbagai dibagi beberapa ada mencegah kehilangan aset strategis. Data dianggap sebagai aset berharga karena mendukung operasional dan pengambilan keputusan institusi. Kemudian, memberikan perlindungan maksimal pada data pribadi. Upaya perlindungan ini memastikan hak privasi masyarakat tetap terjaga, lalu memastikan nilai ekonomi data. Dengan keamanannya yang terjaga, data dapat lebih maksimal digunakan untuk pengembangan layanan publik dan inovasi. Kemudian menekankan edukasi dan kesadaran. Semua pihak dari pemerintah hingga individu harus memahami pentingnya menjaga keamanan data, membina kolaborasi institusi. Kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem keamanan data yang lebih solid. Menetapkan kebijakan perlindungan. Kebijakan keamanan cyber yang komprehensif membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian mengurangi risiko kerugian besar. Pencegahan yang baik mengurangi potensi dampak besar seperti kebocoran, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan terganggunya layanan. Memastikan keberlanjutan pelayanan. Dengan menerapkan teknologi keamanan proaktif, institusi dapat menjalankan layanan publik tanpa hambatan. Lalu, yang terakhir, menghemat sumber daya institusi. Biaya pencegahan secara signifikan lebih murah dibanding upaya pemulihan setelah terjadinya serangan. Oke, sekian presentasi dari kelompok pada mata kuliah keamanan perangkat lunak. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.